Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat kembali bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di pengajaran iman Kristen online atau PIK online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Nah, kelas PIK ini akan membahas seri tokoh-tokoh di mana pergumulan, dinamika, kesulitan-kesulitan hidup mereka yang dicatat di dalam Alkitab bersama dengan Tuhan kita itu dinyatakan sehingga kita bisa ambil pelajarannya dan kita bisa tidak perlu harus mengulangi kesalahan-kesalahan orang-orang yang dulu. Bukan untuk pembenaran kita, dosa-dosa kita, tetapi untuk pelajaran bagi kita. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas seri tentang Yohanes Pembaptis, ya. Akan ada 3 kali pertemuan seri Yohanes Pembaptis, dan saya akan mulai dengan 2 sosok orang tua daripada Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria dan Elisabet. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat yang ke-5 mulai. Injil Lukas pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-5, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan saudara bisa ikuti, dan saudara bisa baca di tempat saudara masing-masing. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam. Seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya." Nah, ini profilnya Yohanes ya saudara ya. Ini profilnya Yohanes. Minggu depan saya akan bahas ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya," perhatikan saudara-saudara ya, "sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci.
Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terimalah pertemuan kami, berkatilah perenungan kami, pemikiran kami akan firman-Mu. Karena kami memerlukan firman-Mu, kami memerlukan penyertaan. Tidak ada berkat yang lebih besar yang kami ingini, kecuali firman-Mu. Karena dengan firman-Mu lah, kami akan mengenal Tuhan kami. Mengenal Engkau yang menyatakan diri. Dengan firman-Mu lah, kami boleh mengenal siapa pribadi kami sendiri. Dan dengan firman-Mu lah, kami boleh menghadapi musuh-musuh yang terus-menerus berusaha menjatuhkan kami. Tuhan, tolonglah kami. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan setiap kami dengan pergumulan dan kesulitan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kisah tentang Zakaria dan siapa ini, Elizabeth, saudara-saudara, tadi sudah kita baca, cukup menarik, saudara. Dan ini adalah masa sebelum hadirnya Yohanes Pembaptis. Dan masa ini biasanya kita kenal sebagai masa pranatal ya. Sebelum kehadiran Kristus, Yohanes dipersiapkan sebagai pembuka jalan. Nah, saudara-saudara, Yohanes dan Yesus Kristus itu bedanya 6 bulan. Dan Elizabeth ini juga masih ada relasi dengan Maria. Nanti kalau saudara membaca, saudara dilanjutkan, ada pertemuan antara Maria dan Elizabeth. Nah, menariknya saudara-saudara, Elizabeth ini sudah tua. Pasangan ini sudah tua, ya. Dikatakan itu dia sudah rahimnya itu sudah tutup, ya. Dikatakan istriku sudah lanjut umurnya, gitu ya. Nah, saudara, lanjut umur ini nggak berapa. Saudara, kalau saudara lihat itu lansia itu sudah 50 plus itu sudah disebut lansia. Ya, seringkali kita bilang 60 plus itu baru lansia. Kapan lalu saya melihat rupanya 50 plus itu sudah lansia, saudara. Saya termasuk lansia jadinya. Nah, ini di dalam lanjut umurnya ya, lanjut usia gitu ya. Katanya usia yang indah, usia lansia ini. Mereka tidak punya anak. Dan tidak punya anak itu menjadi keaiban, saudara. Pada zaman itu. Bahkan pada zaman now, masih ada sebagian orang merasa kalau tidak punya anak itu aib. Hal yang memalukan. Tetapi saudara, karya Tuhan dinyatakan, pekerjaan Tuhan sekali lagi dinyatakan, melalui 2 pasang lansia ini. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil ya saudara, dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth, untuk mempersiapkan kita bicara mengenai Yohanes Pembaptis di dalam 2 kali pertemuan berikut. Yang pertama ya saudara, mari kita lihat, saudara perhatikan ayat 5 hingga 7 ya. Mereka ini loh saudara ya, ayat 5 sampai 7 ya. Mereka ini orang imam ya, dari rombongan Abia. Dia juga, istrinya juga keturunan Harun. Lalu saudara perhatikan itu ayat yang ke-6 dikatakan keduanya ini bukan salah satu. 2 orang ini benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saya mau tanya ya saudara, di yang ikut kelas ini ada nggak yang berani mengaku diri seperti ini ya?
Saudara berani nggak mengaku saudara ini benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah Tuhan, dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wah, ini orang yang rohani loh, saudara. Ini orang yang rohani. Tetapi, ada tetapinya, saudara. Di dalam tetapi ini ayat yang ke-7, mereka tidak mempunyai anak. Ini saudara-saudara, ini menarik ya. Menarik. Orang yang rohani, ya, orang yang benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini Alkitab sendiri loh yang menulis. Tapi tidak punya anak, tapi mandul. Saudara-saudara, mari kita tidak naif ya, menerima begitu banyak ajaran-ajaran hari ini di dalam kekristenan, yang kalau dibilang kita ini orang rohani, orang yang benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, lalu kita itu hidup penuh kelimpahan, kekayaan. Memang ada janji, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan meminjami dan tidak meminjam. Itu janji itu betul. Janji itu benar. Tetapi saudara-saudara, Alkitab juga mencatat, kita jangan naif. Ada loh orang-orang yang rohani, orang-orang yang setia, orang-orang yang benar, tapi hidupnya nggak lancar, hidupnya nggak sukses, dia tidak punya anak, dia menanggung aib seumur hidup mereka loh. Saudara bisa lihat ini yang dicatat oleh Alkitab. Saudara mau bicara apa? Maka saudara kalau punya konsep, masih pegang konsep bahwa menjadi Kristen itu duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, serba lancar, serba sukses, serba kaya, serba kelimpahan, serba terjamin, selalu berhasil, bahagia, senantiasa. Tunggu dulu. Lihatlah Alkitab mengajarkan kepada kita hal yang berbeda. Coba ini pasangan yang rohani, dari keluarga imam, keluarga yang baik-baik, hidup benar di hadapan Allah, menurut segala perintah Allah dan ketetapan Tuhan, dan tidak bercacat, tapi mandul. Bapak Ibu saudara-saudara ya, justru saat kita ambil komitmen menjadi orang yang rohani, maka saudara dan saya harus bersiap hati untuk menghadapi begitu banyak tantangan, himpitan, olokan, ancaman daripada si jahat. Saudara menjadi sasaran empuk bagi iblis. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa cukup banyak orang-orang kudus Allah yang mengalami berbagai macam kesulitan, bahaya, ancaman. Bahkan tidak sedikit mereka harus jadi martir. Korbankan nyawa. Sepanjang PL kita juga menemukan di awal saudara-saudara janji Tuhan. Tuhan menjanjikan orang Israel satu tanah yang kaya, limpah dengan susu dan madu. Tapi Alkitab juga menulis loh, dan Tuhan mengulangi. Alkitab mengulang-ulang mengatakan, ditekankan orang Israel harus bersiap dan menghadapi dan berperang dengan orang-orang Het, orang Hewi, orang Kanaan, orang Gad, orang Amori, orang Feris, orang Yebus. Ini orang-orang asli dan orang-orang raksasa. Orang-orang yang penuh kejahatan. Yang Tuhan mau menghukum mereka melalui orang Israel. Mereka harus berperang mengalahkan ini. Jadi saudara-saudara jangan naif, jangan keliru, ya, jangan salah paham. Lalu sekarang saudara mengalami kesulitan, lalu saudara mengatakan, loh saya sudah ikut PIK, saya sudah persembahan, saya sudah aktif, saya sudah ini, itu, dan lain sebagainya. Kok saya sulit? Loh, terus jaminan saudara enggak mengalami kesulitan itu apa? Enggak ada saudara. Saudara dan saya memang dijamin keselamatan jiwa saudara di dalam Kristus karena darah anak domba Allah. Tetapi di dalam kehidupan ini
engkau tidak tebal dengan kesulitan. Kekristenan itu, saudara, Johannes Calvin mengatakan kekristenan itu peperangan rohani. Peperangan rohani. Peperangan rohani sepanjang masa. Ya. War of Ages. Sepanjang masa. Dan Paulus mengingatkan kepada kita bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Tetapi ini saudara jangan juga ditafsirkan saudara mistis ya, lalu saudara pikirannya itu lalu ngelawan tuyul lah, ngelawan lowewe, gombel lah, gondoruo lah, lampir dan sebagainya. Enggak, saudara jangan terlalu mistis ya. Atau saudara karena pengaruh kebanyakan nonton sinetron gitu ya, saudara akhirnya pikirannya itu. Enggak. Ini saudara-saudara, penguasa-penguasa dunia yang gelap, roh-roh jahat, penghulu-penghulu, ini segala sesuatu termasuk di dalam pemikiran-pemikiran. Pemikiran-pemikiran yang melawan kekristenan. Pemikiran-pemikiran yang berpusat kepada diri sendiri. Filsafat-filsafat, ajaran-ajaran. Maka tadi ada yang bertanya, Pak teologi, kalau teologinya salah bagaimana? Ya salah mengenal Tuhan. Kalau salah mengenal Tuhan, ya salah mengimplementasikan dan ya aplikasinya juga salah semua. Saudara. Maka saudara-saudara dan saya perlu sadar bahwa hidup kita ini adalah peperangan rohani sepanjang masa. Jadi tidak ada jaminan loh saudara. Tidak ada jaminan. Alkitab tidak mengatakan kalau saudara menjadi orang Kristen tuh lalu saudara tidak ada masalah, tidak ada persoalan. No. Tetap ada masalah. Bahkan mungkin persoalan saudara makin lebih berat. Lebih berat. Tantangan saudara lebih berat. Tetapi kalaupun demikian, janji Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Janji Tuhan, janji pemeliharaan, providensianya itu tidak pernah terabaikan. Dia selalu ada. Dia selalu setia. Kalaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Nah ini yang pertama ya saudara-saudara. Saudara belajar dari pasangan yang lansia ini. Saudara mereka hidup yang begitu suci, begitu benar. Ya baik loh ini di hadapan Allah. Dan menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mandul, tidak punya anak. Jadi sekali lagi tidak ada jaminan. Bagian yang pertama. Yang kedua saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 saudara. Ayat yang ke-9, ayat 8 sampai 9, ini ada peristiwa, saudara ya. Zakaria harus melakukan tugasnya. Dia melakukan tugasnya. Dia sudah tua, saudara. Lalu dikeluarkan undi. Nah, kenapa pakai undi? Karena Alkitab belum lengkap zaman itu. Alkitab belum tertulis selesai. Mereka pakai undi. Lalu mereka undian itu jatuh kepada Zakaria. Zakaria, saudara-saudara, ini pelajaran yang baik ya. Dia itu sudah menanggung malu dan aib karena tidak punya anak. Tetapi ya, dia itu tidak juga menjadi alasan. Dia tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada Tuhan. Dia tetap kerjakan itu. Saudara-saudara kalau kita perhatikan ya, kalau kita dramatisasikan ya, saudara-saudara, Zakaria tuh bisa loh ngomong, aduh ya saya sudah tua ya, saya sudah tua. Bukankah ini yang terjadi di gereja-gereja ya? Seringkali kan juga begitu. Saya sudah tua lah, kasih sekarang yang muda-muda gitu loh. Aduh saya ini sudah tua, saya sudah lansia. Sudoro, kamu kan masih muda, kamu masih kuat ya. Sudahlah, yang tua-tua ini mundur dulu, yang muda-muda dulu. Saudara-saudara, minta maaf ya, di sini ada beberapa orang-orang yang usianya senior daripada saya begitu ya. Kadang-kadang kita yang senior-senior itu membangun alasan dengan usia ya. Kita berdiri di balik usia. Kita tidak mau melayani Tuhan di balik usia. Hati-hati ya saudara ya. Minta maaf saya tidak menasehati saudara. Tetapi inilah firman yang Tuhan ajarkan pada malam hari ini. Zakaria itu bisa loh ngomong ya, saya ini sudah tua. Terus Zakaria juga punya bilang, aduh kamu nggak tahu ya, saya ini malu loh. Saya ini imam, tapi nggak punya anak. Dan saudara jangan lupa, konsep tidak punya anak zaman PL itu
Itu bisa menjadi konsep kutuk. Konsep kutuk, murka Allah. Jadi saudara-saudara bisa bayangin ya, Zakaria bisa aja mengatakan, oh, aduh saya ini loh ya, sudah tua, kalian kan masih muda-muda, sudahlah kalian aja lah. Enggak ya, enggak. Dia tidak membangun alasan itu, dia tetap melayani, dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam. Walaupun dia ada cukup alasan. Bapak Ibu saudara-saudara ya, selama kita ini selama ini juga begitu ya, orang Kristen ya. Kita mengaku diri Kristen, tetapi kita begitu mudahnya menolak, mengelak, bahkan serta mengabaikan tugas pelayanan kita di gereja. Terlalu banyak alasan yang kita bangun. Saudara, saya mengundang orang ikut kelas ini, terlalu banyak alasan yang diberikan. Saya terlalu sibuk lah, saya ada banyak acara lah, saya sudah ada janji lah, saya ada ini dan lain. Saya tidak mengatakan mereka salah ya, enggak. Tapi saya memperhatikan ya, orang-orang yang selalu membangun alasan itu ya. Kebanyakan ya, endingnya memang nggak ambil pelayanan, nggak kerjakan apa-apa. Saya perhatikan orang di gereja ya, ayo pelayanan, oh enggak, nanti saya belum, saya ini lagi cari kerja, saya lagi bergumul, tolong doakan ya, supaya ada pekerjaan ya. Oke, kita doakan ya. Setelah ada kerjaan saudara, ayo kita pelayanan. Waduh, kamu nggak tahu ya, sibuknya saya sekarang dengan pekerjaan. Lalu di jalan lagi, ayo pelayanan. Waduh, kamu nggak tahu ya, ini sebentar lagi saya harus persiapan. Istri saya sudah mengandung, tapi sudah hamil tua loh. Ini hamil tua. Ayo pelayanan. Oh, anak saya masih sakit, anak saya masih tidur, anak saya nggak bisa ditinggalkan. Siapa yang jaga anak saya? Saudara-saudara, alasan-alasan yang dibangun itu sepertinya reasonable gitu ya. Sangat-sangat reasonable, sangat bisa diterima, sangat masuk akal. Nanti anaknya sudah gede, gimana? Wah, sekarang anak saya harus kantor les. Ini lesnya, aduh kamu nggak tahu ya, jadwal lesnya sama ekskul eskulnya, lalu ini, macam-macam sudah. Alasannya banyak sekali. Alasannya banyak. Akhirnya ujung-ujungnya dia sampai tua, dia nggak ambil pelayanan. Orang-orang seperti ini banyak terlalu alasan, saudara. Dan terlalu banyak orang Kristen seperti itu. Malam hari ini ya, saya mengingatkan saudara-saudara ya, baik yang di kelas online ini maupun yang di YouTube, saudara. Saudara, mari kita belajar mengakui diri kita kepada Tuhan, mengakui kelemahan diri kita, dan saudara-saudara ada kebutuhan melayani. Di Dallas Willard itu di dalam bukunya mengatakan dia mengatakan kita perlu ada waktu melibatkan diri sehingga kita melayani orang lain. Dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan, kita pakai untuk menjadi berkat, melayani orang lain. Kita juga dilatih rendah hati. Tetapi ada waktunya juga kita menjauhkan diri, kita perlu waktu sendiri, kita perlu waktu untuk berdoa, kita perlu waktu untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan. Itu perlu, saudara. Tapi seringkali kita banyak membangun alasan. Ayo nyanyi, wah saya enggak bisa nyanyi. Ayo ikut ini, saya enggak punya duit. Ayo saya sibuk. Ayo, ada aja alasannya ada. Tetapi tidak demikian dengan Zakaria. Zakaria lakukan dan terima itu, tugas itu. Dia jalankan itu. Walaupun dia itu menanggung malu, aib karena tidak punya anak. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, saudara, ayat 12 sampai ayat yang ke-17 ya. Ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saudara, ini ada kejadian ya, momen, satu peristiwa yang sangat unik sekali. Yaitu apa? Ada perjumpaan ilahi. Ada penampakan. Turunkan yang ketiga, Pak Ben. Yang ketiga, ini ada perjumpaan ilahi. Penampakan malaikat. Dan Zakaria takut. Lalu malaikat itu mengatakan, jangan takut, hai Zakaria. Saudara-saudara, kenapa takut? Kenapa kaget? Karena saudara-saudara jangan lupa, ini ada di dalam masa antar perjanjian, intertestament
stage atau period di mana 400 tahun Allah tidak berbicara. Allah silent, Allah diam. Allah tidak menyatakan dirinya kepada umatnya melalui nabi, melalui penglihatan, melalui mimpi. Tidak ada, saudara. 400 tahun. Dan ini penglihatan pertama kali. Ini pertama kali yang dialami oleh si Zakaria. Maka dia kaget. Tuh gila ini. Sudah sekian lama nggak ada nabi, nggak ada penampakan, nggak ada penglihatan, nggak ada nubuatan. 400 tahun. Maka muncul satu keterkejutan, kegentaran. Tetapi saudara-saudara sekali lagi ya, keterkejutan dan ketakutan itu langsung diredakan, ditenangkan oleh Gabriel. Tenang, tenang, tenang. Hai Zakaria, doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah dia menamai Yohanes. Namanya sudah dikasih, profilnya sudah dikasih. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, tidak mengabaikan ya tanggung jawabnya. Tanggung jawab dan pekerjaannya itu harus tetap ada. Nah saudara-saudara, kalau saudara lihat ya, di dalam Kisah 12 juga pernah terjadi. Kisah Rasul 12 itu ada menarik, saudara. Petrus ditangkap, lalu dipimpin oleh malaikat, borgol-borgolnya itu bisa lepas, Petrus itu bisa melewati penjagaan, dan penjaganya nggak ada yang tahu. Lalu Petrus datang ke rumah murid-murid, ketok. Lalu ada pembantunya tanya, siapa? Petrus. Saudara-saudara, saking kesenangannya, wah Petrus, dia ditinggalkan, nggak dibukain pintu. Saking senengnya, terus dikasih tahu yang sedang berdoa, Petrus di luar, Petrus di luar. Yang berdoa pun mengatakan, kamu ini mimpi ya. Kamu, bangun, bangun, kayak racun, bangun. Kamu tidur terlalu lama miring, katanya gitu. Enggak, ini benar Petrus, ini benar Petrus. Saudara, mereka berdoa untuk Petrus, tapi waktu Tuhan bebaskan Petrus, mereka tidak sadar apa yang mereka doakan itu sudah dijawab sama Tuhan, tapi mereka nggak percaya juga. Sehingga pembantunya ini dianggap mengigau. Ini bualan saja ini. Nah, saudara-saudara juga sama ini. Zakaria juga begitu. Hei Zakaria, doamu sudah dijawab. Doamu yang mana? Elisabeth itu akan mengandung istrimu, melahirkan anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamai dia Yohanes. Dia mengatakan, mana mungkin, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini seringkali terjadi ya. Orang-orang Yahudi juga begitu. Berdoa untuk Mesias. Sampai dengan hari ini, sebagian dari mereka itu masih berdoa untuk Mesias. Menantikan kedatangan sang Mesias itu. Padahal mereka sendiri yang sudah menyalibkan Mesias itu. Mereka sendiri yang mematikan Mesias itu. Dan saudara-saudara, ini pelajaran apa ya? Pelajaran apa ya? Ini mengajarkan kepada kita ya, bahwa ada banyak hal yang kita doakan, yang kita gumuli itu sendiri. Kadang-kadang kita itu tidak mengerti loh. Untuk apa? Sehingga kita mudah abai, mudah lupa juga dengan yang kita doakan sendiri, saudara. Nah ini lucu kan ya. Zakaria memiliki dasar sukacita sebetulnya. Dia memiliki kegembiraan yang luar biasa. Dan malaikat Tuhan sudah mengatakan, kamu nanti akan bersukacita, kamu akan bergembira. Karena kehadiran anak ini. Melalui anak ini. Saudara-saudara bayangkan orang tua mana ya. Kalau sudah dikasih tahu anaknya akan menjadi besar. Anaknya akan, bukan cuma besar lagi. Dipenuhi dengan Roh Kudus sejak di dalam rahimnya. Wih, ini peran anaknya luar biasa. Dia akan membawa orang tua, akan kembali kepada anak-anaknya, anaknya kembali orang tuanya, akan berbalik kepada jalan Tuhan. Wih, ini yang dirindukan oleh orang Israel. Ini yang dinantikan. Coba hati orang tua mana ya saudara, yang tidak suka kalau diberi tahu anaknya itu akan seperti ini.
Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi tidak demikian. Zakaria ini, saudara. Dia masih lengang, lengong, plonga, plongo, begitu ya. Dia masih heran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ya, walaupun ada perjumpaan, tetapi tanggung jawabnya dia harus tetap ada. Perannya dia sebagai orang tua harus ada. Dia harus menjaga anak Yohanes ini. Dia harus mendidik Yohanes juga. Dan dia akan mempersiapkan anak Yohanes ini menjadi jalan pembuka bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan Kristus nanti. Maka saudara-saudara ya, saudara bolehlah mengaku diri berjumpa dengan Tuhan. Saudara bolehlah mengaku diri rohani. Bolehlah saudara mempunyai relasi dengan baik, relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi saudara tidak boleh kita abai dengan tugas kita, pekerjaan kita di bumi ini, di keluarga ini, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Sehingga Allah berkenan memakai dan membawa itu sebagai sarana anugerah. Dipakai oleh Tuhan untuk membuat umat manusia berbalik kepada Bapa di surga. Melalui iman kepada Kristus. Nah, ini tanggung jawab yang besar. Peran kita sebagai orang Kristen. Kita sudah belajar mengenai orang kaya dan Lazarus. Bagaimana orang kaya ini tidak mempraktekkan belas kasihan, tidak mempraktekkan bagaimana memanfaatkan mamon yang tidak jujur itu. Nah, ini saudara-saudara, ini ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sebagai orang Kristen. Saudara sudah diselamatkan, puji Tuhan. Saudara sudah mengenal Kristus, puji Tuhan. Saudara sudah ada di dalam anugerahnya, puji Tuhan. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab penginjilan yang saudara dan saya harus bekerjakan. Tidak boleh tidak. Mempersiapkan pekerjaan Tuhan itu. Nah, seringkali kita abai, saudara, kita lalai. Ya biarkan aja Sundoro yang penginjilan, biar aja. Dia kan masih muda, dia masih kuat, biar aja. Lalu saudara yang tua, saudara yang senior di dalam banyak hal mungkin, dalam pengalaman, dalam harta, dalam kelimpahan, lalu saudara tidak mengerjakan tanggung jawab saudara. No, tidak demikian, saudara. Tapi saya mengatakan demikian tidak berarti saya minta-minta dana, minta-minta dukungan, saudara. Tidak. Kalau saudara tidak mengerjakan tanggung jawab saudara, ya saudara bertanggung jawab kepada Tuhan kok, bukan kepada saya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dia tetap mengerjakan tugasnya itu dengan baik. Dia kerjakan itu sampai selesai. Saudara-saudara. Dan dia betul-betul membesarkan Yohanes. Dan Yohanes nanti kita akan lihat menjadi satu orang yang begitu besar yang Tuhan pakai. Sehingga Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes. Saudara, ini tanggung jawab yang saudara dan saya harus tetap kerjakan. Next, yang keempat, pelajaran yang keempat ya saudara. Dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudara, waktu Zakaria dikasih tahu, dikasih kabar bahwa istrinya akan mengandung dan punya anak, dia akan punya anak. Itu yang dia doakan, tapi dia sendiri tidak percaya. Saudara. Bagaimana aku tahu bahwa hari ini akan terjadi? Sebab aku tua, aku loh sudah tua. Halo, Sundoro, kamu ada aku enggak? Aku ini sudah tua. Gabriel, kamu ini sadar nggak sih Gabriel? Kamu ini ngomong ngaco loh, aku ini sudah tua. Istriku loh sudah lanjut umur. Sudah mana pos? Nggak bisa aku punya anak, gimana toh? Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik. Ini kabar baik ini kepadamu. Tapi saudara-saudara, Zakaria itu
meragukan kabar baik itu? Bukankah Zakaria ini seorang imam? Keturunan Harun, tadi kita sudah dikasih tahu. Bukankah tadi dia seorang yang rohani, yang hidup menurut perintah dan ketetapan Allah dengan tidak bercacat? Loh kok sekarang meragukan, ini cacat bukan sih? Ini cacat bukan? Loh dia kan imam. Masa sih dia lupa? Masa dia lupa dengan nenek moyangnya Bapak Abraham? Tidak mungkin dong dia bisa lupa dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham kan juga sama. Ini kan mirip, saudara. Kisah ini kan mirip dengan Bapak Abraham. Dia mengalami kemandulan dan dia akan melahirkan anak di usianya yang sudah tua. Bukankah ini persis dialami oleh Bapak Abraham? Masa dia tidak ingat ceritanya Bapak Abraham? Imam apa ini? Jangan lupa loh, dia orang yang hidup menurut perintah dan ketetapan Allah yang tidak bercacat, dengan tidak bercacat. Pasti dia tahu ceritanya Abraham. Tetapi kita belajar di sini, saudara, ya, karya Allah itu melampaui semua kemampuan rasio dan logika apapun. Melampaui. Realita ini ya, saudara, masih sering terjadi loh di atas kehidupan kita hari ini. Kita ini sekarang sudah memiliki Alkitab, kita sudah memiliki Alkitab lebih lengkap. Kita punya Alkitab lengkap. Kita sudah membaca Abraham, kita sudah membaca Zakaria, kita membaca sampai Wahyu. Kecuali saudara memang belum membacanya. Celakalah engkau, sudah punya Alkitab tapi belum pernah membaca sampai selesai. Engkau Kristen sudah bertahun-tahun tapi engkau tidak pernah baca Alkitab. Saudara-saudara, shame on you. Shame on you. Mempermalukan diri. Saudara harusnya malu kalau saudara belum pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 1 kali. Harusnya malu. Bandingkan engkau jadi Kristen yang sekian tahun, tapi 1 kali pun engkau belum pernah membaca. Shame on you. Maka kalau engkau tidak tahu cerita-cerita Alkitab, kisah-kisah yang sudah dinyatakan, karya-karya Allah yang sudah dinyatakan di dalam umatnya, umat pilihannya. Ya pantas engkau bimbang, pantas engkau tidak punya pegangan, pantas engkau ragu, selalu mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan, seperti Zakaria ini. Ini tadi ada yang nanya ya sebelum kelas tadi. Tapi sekarang saya ajaklah membuka. Kita lihat di dalam Hosea 4 ya, saudara-saudara. Hosea 4 ya. Ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6, saudara. Saya ajak saudara membuka Alkitab saudara di tempat saudara masing-masing ya. Saya bacakan bagi saudara ya. Hosea 4 ayat 6 demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Tuhan sudah menyatakan dirinya, sudah mewahyukan dirinya melalui Alkitab, melalui Kristus. Tapi kita tidak mau belajar, tidak mau menuntut diri, mengenal Tuhan kita. Tidak mau menuntut diri, mengenal kitab suci kita. Kita sukanya kesaksian-kesaksian, kita sukanya dengar cerita orang, kita suka penglihatan-penglihatan, kita suka film-film, kita suka di YouTube, kita suka di TikTok, kita suka, kisah-kisah yang nggak jelas. Tapi kita nggak suka Alkitab, celaka, saudara. Celaka, saudara. Saya ingatkan mahasiswa saya, mungkin mahasiswa saya sudah bosan, saudara. Di sini coba saya lihat, ini ada mahasiswa saya enggak ya di sini sekarang ini. Mahasiswa saya itu paling bosan dengan omongan saya ini, saudara. Oh ada ini, ada mahasiswa saya. Ada ini, ada beberapa. Saya selalu ingatkan kepada mahasiswa saya. Kurangi TikTokan, kurangi selfie.
Saya tidak anti TikTok, saya tidak anti selfie, saya tidak anti medsos. Tapi kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita seringkali tidak fair dengan Tuhan. Kita spend so much time for TikTok, sosmed, tetapi kita spend little time untuk Tuhan. Untuk belajar, untuk mengenal Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali saya ganti HP, kesulitan saya, pergumulan saya adalah mempelajari HP itu. Kadang-kadang jengkel sekali karena semuanya baru. Tapi ya saudara-saudara nggak sadar, saking senengnya. Pelajari, spend hours, jam-jam, berjam-jam. Tapi kenapa ya kita begitu mudah, bosan kalau baca Alkitab. Sekarang ikut pik pun kita sudah males. Ikut pik pun kadang-kadang ada yang, aduh, susah sekali. Saudara. Diajak ikut pik itu alasannya banyak sekali. Saudara ada di sini yang beberapa orang ngomong sama saya, Pak saya ngundang ikut pik itu kok susah sekali ya. Bahkan dengar nama Sundoro saja sudah alergi sekali gitu loh. Saudara ini. Bagaimana kita bisa mengenal Allah tanpa melalui kitab suci? Bagaimana kita bisa mempunyai teologi yang beres, teologi yang benar tanpa Alkitab? Saudara lupakan cerita-cerita, lupakan kesaksian-kesaksian, lupakan penglihatan-penglihatan, lupakan nubuatan-nubuatan, lupakan film-film, tontonan-tontonan. Dan segala bentuk penyelewengan yang muncul hari ini. Saudara rajin menyebarkan TikTok, saudara rajin menyebarkan kata-kata motivasi. Tetapi saudara tidak rajin menggali firman. Buat apa? Buat apa? Maka saudara-saudara perhatikan ya, karya Allah itu bukan tidak masuk akal. Melainkan melampaui akal dan logika kita. Bagaimana dia mungkin, dia sudah tua loh. Kamu nggak tahu ya, sudah mati haid. Sudah menopause. Tetapi sekali lagi saudara, Tuhan berkarya. Kalau saudara mengenal karya-karya Tuhan kita di dalam Alkitab, itu bukan tidak masuk akal. Tapi akal kita yang tidak mampu. Maka saudara perhatikan ya, akibat ketidakpercayaannya Zakaria. Saudara lihat ya, menarik ini ya. Sesungguhnya ayat 20 itu dikatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Tuh saudara lihat ya, jawaban doanya apa? Itu. Waduh, ini menarik ya. Hari ini kan propagandanya saudara, yang bisu apa? Bicara. Yang tuli mendengar. Yang lumpuh berjalan. Ini enggak loh saudara. Jawaban doanya itu apa? Loh, saya tadi mendengar kok sekarang malah bisu. Bisu. Saya ini tadi bisa ngomong, sekarang nggak bisa ngomong. Bisu. Nggak bisa ngomong saudara. Bisu. Saudara jawaban doa saudara yang saudara mau apa ya? Ya. Kanker saudara sembuh, tumor saudara sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, begitu. Tetapi Alkitab dengan tegas dan konsisten ya, bahwa Allah itu berdaulat atas kesembuhan dan kesakitan manusia. Tuhan yang membuat bisu, Tuhan yang membuat tuli katanya di dalam Alkitab. Tapi juga Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang membuat mata masa tidak melihat. Tuhan yang membuat telinga masa tidak mendengar doamu. Tuhan mampu mengangkat tapi sekaligus juga menggelincirkan orang. Tuhan berkuasa atas segala kejayaan. Tapi dia juga berkuasa atas segala kegagalan. Maka kalau saudara mengerti dan mengenal Allah seperti ini justru membuat saudara aman. Membuat saudara dan saya itu percaya dan bergantung kepada kedaulatannya semata. Bukan meragukan saudara-saudara. Nah Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa mujizat itu tidak akan pernah, dengar kalimat ini saudara ya. Mujizat itu tidak akan pernah membawa orang mau atau bisa percaya dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan, banyak orang yang mengalami mujizat, tapi tidak percaya. Tidak percaya dengan sungguh-sungguh.
Maka jika tanpa anugerah Allah, tanpa the grace of God, tanpa kasih karunia Allah, saudara, Firaun itu menyaksikan begitu banyak mujizat. Mau percaya? Enggak. Sebaliknya, saudara, karena kasih karunia Allah, anugerah Allah, penjahat yang di atas kayu salib tidak melihat mujizat, tapi dia percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara-saudara, orang Israel kurang mujizat apa? Orang Israel kurang mujizat apa? Tapi apakah mereka mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tidak. Mereka menyeleweng. Mereka tidak setia. Mereka terus kepada berhala. Nah, saudara-saudara, di PB juga diberi contoh ya, saudara, oleh Tuhan Yesus. Yang kita sudah bahas, Lukas 16. Mana orang kaya pikir jika ada orang yang bangkit dari antara kematian, maka keluarganya akan percaya. Benar? Yesus bangkit dari antara orang mati. Sekarang saudara beritakan Injil, bahwa katakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka mau percaya? Tidak. Tidak. Maka kita melihat di sini, saudara, kalau tanpa anugerah Allah, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa intervensi Allah, tanpa belas kasihan Tuhan, sulit untuk percaya. Manusia itu nggak mungkin bisa percaya. Dan kalau saudara bisa percaya, itu juga karena belas kasihan Tuhan. Karena anugerahnya. Sola gratia. Jadi kesulitan, sakit penyakit, kemandulan, kegagalan, penderitaan. Apa? Aib saudara. Mungkin itu jawaban doa saudara. Itu jawaban doa dari Tuhan. Mungkin saudara sebagian mendengarnya ini nggak nyaman ya. Loh, kok jawaban doa aib? Jawaban doa permaluan. Aduh, jawaban doa kok kegagalan. Jawaban doa penderitaan. Loh, gimana sih? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa tidak mungkin? Apakah saudara rasa Tuhan itu kurang bijak? Sehingga Tuhan perlu nasihatmu? Apa kau rasa engkau lebih bijak daripada Tuhan? Pertanyaan, si keraguannya Zakaria, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bagaimana mungkin Allah yang baik kok seperti itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena karya Allah melampaui rasio pikiran saudara. Rancangannya Tuhan tidak sama dengan rancangan saudara dan saya. Bagian yang terakhir, saudara, ayat 24 sampai 25. Ini menarik, saudara. Ayat 24 dan 25 dikatakan, Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Lalu dikatakan, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sekarang Allah berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Perhatikan saudara ya. Kemandulan itu aib di mata masyarakat pada waktu itu. Dan sekarang Tuhan hapuskan. Waktu itu aib, jawaban doanya aib. Tapi endingnya Tuhan hapuskan. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, apakah kehadiran Yohanes hanya sekedar menghapuskan aibnya Zakaria dan Elisabet saja? Nanti kita akan lihat. Yohanes tidak saja menghapuskan aibnya Zakaria dan Elisabet, tetapi mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai untuk mempersiapkan satu pekerjaan Allah yang besar. Maka kita perlu belajar ya, saudara-saudara ya, konsep aib. Konsep aib
dari perspektif kitab suci itu tidak sama dengan konsep aib dari perspektif depan orang banyak pada umumnya atau pandangan manusia. Ini sangat berbeda, saudara. Sangat berbeda. Aib yang di dalam Alkitab dan aib yang di dalam pandangan umum itu berbeda. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa manusia semua sudah berdosa di hadapan Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka inilah aib yang sejati itu. Aib bagi manusia di hadapan Allah adalah dosa itu. Dan itu yang menghilangkan kemuliaannya Allah. Ini aib. Ini dosa aib yang terburuk di dalam manusia. Tapi manusia ya saudara ya aibnya itu ya kadang-kadang cuma perasaannya udah merasa aib. Kadang-kadang hal-hal yang kelihatan dia rasa aib. Kadang-kadang dengan perkataan dia rasa sudah aib. Itu aib apa itu? Aib itu bukan aib, saudara. Itu bukan aib. Aib terbesar bagi manusia, yaitu keberdosaanmu dan keberdosaanku di hadapan Allah. Dan itu akan menghadapi murkanya Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau aib manusia yang terbesar adalah dosa, maka sekarang saya bertanya, mujizat terbesar bagi manusia itu apa? Kembalinya seorang yang berdosa kepada Tuhan dan penebusnya. Manusia yang dulunya harus dimurkai Allah, sekarang memanggil Abba, ya Abba. Sekarang menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli warisnya. Itu mujizat terbesar, saudara. Mujizat terbesar bukan bisu, tuli mendengar, lumpuh berjalan, tumormu disembuhkan, kankermu disembuhkan, utangmu lalu beres semua. Itu bukan mujizat terbesar. Tapi mujizat terbesar adalah dosamu dan dosaku diampuni oleh Tuhan. Bagaimana mungkin hal itu mungkin terjadi? Karena kasih, karena Kristus mau menyatakan diri, menyatakan belas kasihannya kepada saudara dan saya. Maka saudara-saudara ya, izinkan saya menutup kelas kita pada malam hari ini, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kristus Yesus adalah pribadi yang tak bercacat. Kalau tadi di sini dikatakan keduanya adalah orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, ada pribadi lagi, pribadi yang sungguh-sungguh tidak bercacat celah. Namun sepanjang hidupnya penuh dengan penderitaan. Kalau ini si Zakaria dan Elisabeth menanggung aib seumur hidupnya sampai usia lansianya baru dipulihkan oleh Tuhan. Kristus itu sepanjang hidupnya itu penuh penderitaan. Tokoh agama mana yang hidupnya penuh dengan penderitaan seperti Kristus mulai dari lahir. Begitu lahir langsung diancam oleh Herodes untuk dibunuh. Bahkan hidupnya, saudara-saudara, usianya paling muda. Bandingkan dengan tokoh-tokoh agama lain. Semua tokoh-tokoh agama itu begitu, orang-orang yang besar, orang-orang yang agung. Mereka mati tua, mati wajar, normal. Kristus satu-satunya yang masih muda, 33,5 tahun. Dan matinya pun tidak wajar. Matinya di atas kayu salib. Apa salahnya? Apa salahnya Kristus sehingga dia dimatikan di atas kayu salib? Tetapi walau demikian, Kristus mengetahui bahwa misinya adalah mati di atas kayu salib. Itu misinya. Dan itu misi dari Bapa. Dan karena ketaatannya, karena kasihnya kepada Bapa, karena kasihnya kepada saudara dan saya, karena kasihnya kepada milik Bapa, dia taat melakukan sampai mati. Kalau Zakaria dia taat melakukan pekerjaannya sebagai imam, Kristus
melakukan. Dia sebagai imam agung kita. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia yang bersyafaat bagi kita. Dia yang mendamaikan kita. Dia yang membenarkan. Dia yang benar dan membenarkan kita. Dan oleh karenanya Bapa memberikan dia nama di atas segala nama. Sehingga semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Saudara, Kristus benar-benar melakukan apa yang telah Bapa berikan kepadanya. Dia tidak ragu. Tidak diragu. Dia telah mempermuliakan nama Bapa melalui nama yang Bapa berikan kepadanya. Walaupun dia ada sempat. Kalau tadi ini Zakaria meragukan sehingga dia dibuat bisu, saudara. Yesus itu sempat berdoa, Bapa kalau boleh nih cawan ini lalu. 3 kali dia berdoa yang sama. Dan Tuhan tidak jawab. Tidak ada mujizat. Tidak ada jawaban dari surga. Dan dia mengatakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Dia tidak mencari kemuliaan dari diri sendiri. Kecuali dia menjalankan dan memuliakan Bapanya. Kristus datang untuk menghapuskan aib dosa saudara dan saya. Dan dia memperdamaikan kita kembali dengan Bapa di surga. Sehingga memanggilnya apa? Dia menjadi imam besar kita. Sehingga kita tidak lagi perlu ada korban-korban hewan, tidak ada perlu darah-darah yang tercurah, karena darahnya sendiri. Dia adalah imam besar kita, yang mempersembahkan darahnya dia sendiri di hadapan Bapa. Itulah yang memperkenalkan. Dan oleh karenanya saudara dan saya, menjadi bagian ahli waris daripada janji Allah. Malam hari ini jika ada di antara saudara, yang baru pertama kali mendengar berita ini. Inilah kesempatan saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau ada di antara saudara yang sudah Kristen sudah lama, tetapi apakah engkau mengenal Kristus yang sejati melalui kitab suci? Atau engkau hanya mengenal kata-kata orang, mendengar-dengar orang? Kiranya Tuhan menyatakan dirinya di dalam dirimu dan diriku. Sehingga kita memiliki satu relasi dan satu titik balik di mana hidup kita hanya kemuliaan Tuhan. Dan aib kita dihapuskan depan Bapa, yaitu dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk uraian yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk iman yang kau tanam dan kau munculkan melalui firman. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami alami dan lewati. Kegagalan, kesulitan, sakit penyakit, mungkin aib bahkan. Biarlah kami tanggung itu seperti Kristus menanggung dengan semangat taat kepada Bapanya. Dan biarlah kami menanggung itu dengan semangat kami mau taat akan firman-Mu. Pikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Engkau. Dengar doa kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Berkati sesi tanya jawab sebentar, seperti Tuhan sudah memberkati sesi sebelumnya. Inilah doa kami, yang kami minta di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.